warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk untuk materi bab 11, yaitu tentang wide area network bagian 4. Di sini nanti kita akan praktek untuk wide area network, untuk perancangan bypass pada mikrotik, dan juga perancangan blocking situs pada mikrotik. Sebelum praktikum saya jelaskan dulu terkait dengan bypass dan juga blocking. Jadi bypass ini bertujuan untuk pemberian akses koneksi internet tanpa harus login pada halaman login captive portal. Jadi di bab sebelumnya kita sudah pernah melakukan setting untuk setting login captive portal, di mana user tidak bisa mengakses situs sebelum dia login terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana misal kita bisa setting ada beberapa user yang bisa login tanpa harus bisa mengakses internet tanpa harus login. Nah, itu bisa kita menggunakan fasilitas namanya adalah bypass. Jadi ada fitur atau fasilitas di mikrotik yaitu adalah bypass, di mana kita bisa mendaftarkan user tanpa harus mendaftarkan user di hotspot. Dia bisa langsung terkoneksi ke internet tanpa harus login di captive portal mikrotik. Ya. Jadi biasanya fitur bypass ini ditujukan untuk situs milik perusahaan atau institusi. Sebagai contoh, misal kita di lingkungan ITS, jadi kita bisa membypass situs its.ac.id sehingga nanti semua user, walaupun dia belum login, dia bisa mengakses situs ITS. Ya. Jadi walaupun dia belum login, dia bisa mengakses situs resmi dari ITS. Dalam mikrotik, fitur bypass ini ada dua jenis. Bisa bypass device, jadi kita membypass komputer atau laptop yang kita inginkan. Jadi misal kita membypass komputer atau laptop dari ketua jurusan, sehingga nanti ketua jurusan itu tanpa harus login terlebih dahulu dia bisa mengakses internet, situs internet yang dituju. Ya. Jadi kita akan mendaftarkan laptop ataupun komputer dari ketua jurusan tersebut. Lalu yang jenis kedua adalah bypass website. Kalau bypass website artinya kita mendaftarkan website tertentu yang nanti website tersebut bisa diakses tanpa harus login di halaman captive portal. Jadi ada dua jenis bypass dalam mikrotiknya. Jadi sebelum praktikum, seperti biasa untuk topologinya adalah seperti berikut. Ya. Jadi nanti untuk koneksi internet itu nanti akan masuk ke port 1 atau ether 1, dan untuk klien atau laptop itu masuk ke ether 2 atau port 2. Ya. Oke. Kalau sudah, silakan dibuka untuk inbox-nya masing-masing. Kita koneksikan dulu. Ya. Jadi winbox sudah dalam keadaan default atau keadaan setting pabrik. Ya. Kita konekkan dulu. Langkah pertama seperti biasa, kita hilangkan settingan pabrik atau setting defaultnya dengan cara kita pilih sistem, lalu reset configuration, dan pilih centang no default configuration. Jadi kita menghilangkan setting defaultnya jika mikrotik dalam keadaan kosong. Oke, biarkan perangkat mikrotik melakukan reboot atau restart. Kita tunggu beberapa saat.
Oke, mikrotik sudah melakukan restart. Nah, sudah hidup kembali. Nah, kita bisa konekkan ke perangkat mikrotik kita. Oke, langkah pertama adalah kita akan mengupload file pendukung. Ya, jadi kita upload file pendukungnya di mikrotik. Jadi kita masuk ke menu file, lalu pilih upload, arahkan ke file pendukung bab 11.backup. Jadi kita masuk ke, arahkan ke file pendukung bab 11. File pendukung bab 11 ya. File pendukung bab 11.backup. Silakan diklik open. Oke. Kalau sudah selesai di upload, nah akan muncul di menu file mikrotik kita. Nah, selanjutnya kita lakukan restore. Klik di file pendukung bab 1.backup, lalu klik restore. Karena tidak ada password, nah langsung saja klik restore, lalu klik yes. Oke, maka mikrotik akan melakukan reboot ataupun restart terlebih dahulu. Silakan ditunggu. Oke, jika selesai reboot atau restart, maka kita akan mendapat alamat IP address dari mikrotik adalah 192.168.10.1. Nah, ini silakan dikonekkan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan setting DHCP client. Jadi kita akan setting alamat dinamik dari internet. Jadi kita setting DHCP client, masuk menu IP, lalu DHCP client. Kita tambahkan. Nah, untuk interface-nya, karena untuk internet itu kita arahkan ke Ether 1. Jadi kita pilih interface-nya Ether 1. Klik apply, lalu OK. Nah, di sini kita sudah mendapat alamat IP dari internet, yaitu 10.101.21/24 dengan statusnya sudah bound, artinya dia sudah dapat alamat dinamik dari internet. Oke, silakan kalau sudah berhasil menambahkan DHCP client, di close. Lalu kita cek di menu IP, lalu sub menu address. Nah, di sini sudah terbentuk untuk IP Ether 1 dengan status dinamik ya, dengan IP tadi 10.100.101.21/24 dan juga interface Ether 2. Nah, ini Ether 2 ini didapat dari hasil restore untuk file pendukung bab 11. Oke, kalau sudah terbentuk dua alamat IP, silakan di close. Baik, setelah pengecekan IP address list, langkah selanjutnya adalah pastikan user belum melakukan login pada Captive Portal. Jadi silakan dibuka untuk web browsernya masing-masing. Ketikkan alamat DNS name. Nah, DNS name itu adalah bit.com. DNS name dari hotspot yang sudah disetting. Nah, pastikan dalam keadaan belum login ya. Melakukan login. Untuk setting bypass ya, caranya adalah silakan pilih menu IP, lalu sub menu hotspot, lalu pada tab menu IP binding ya. Jadi pada tab menu IP binding di sini silakan klik tanda plus,
pada MAC address. Nah, isikan MAC address komputer atau laptop yang akan dilakukan bypass. Ya. Contoh misal di sini kita menggunakan laptop kita agar nanti kita bypass. Jadi pada saat koneksi internet kita bisa mengakses situs tanpa harus login terlebih dahulu. Cara pengecekan untuk MAC address dari komputer atau laptop kita itu bisa kita menggunakan kita buka command prompt. Nah, di sini ketikkan ipconfig/all /all. Nah, di sini silakan di scroll ke atas. ipconfig salah tanda /all. Nah, kita tambahkan untuk MAC address LAN kita. Jadi LAN dari laptop kita atau komputer kita itu ada di, silakan di scroll ke atas. Nah, itu di bagian Ether adapter. Nah, jadi Ethernet adapter Ethernet. Nah, ini adalah penanda untuk device LAN laptop atau komputer kita. Nah, alamat MAC address itu didapat dari sini, dari physical address. Nah, ini adalah alamat MAC address kita. Nah, ini bisa di copy, atau kalau misalnya tidak bisa di copy dari MAC, ya kita tuliskan MAC address dari laptop kita. Jadi MAC addressnya tadi 74/E6. Nah, 74.2 ya, E6 ya, kalau di Mikrotik menggunakan .2, kalau di command prompt itu tanda min ya. Jadi kita mengikuti contoh di Mikrotik E6 ke E6, lalu E2, satu B, CD 49. Nah, kalau sudah diisikan MAC address sesuai dengan MAC address laptop kita, misalnya pilih untuk tipenya adalah tipe bypass, karena kita melakukan bypass untuk MAC address laptop kita. Oke, kalau sudah klik OK, nah di sini sudah ditambahkan untuk MAC address kita sudah dilakukan bypass. Nah, selanjutnya masuk ke web browser. Oke, setelah kita masukkan MAC address dari laptop kita atau komputer kita, selanjutnya kita buka web browser, lalu ketikkan alamat DNS dari hotspot kita, yaitu t.com. Nah, pastikan dalam keadaan belum login ya. Jadi ini untuk mengetes apakah bypass yang sudah kita setting itu berhasil atau tidak. Nah, kalau sudah dipastikan belum login, kita buka tab baru, ketik misal kita mengakses situs kompas.com. Oke, kompas.com berhasil kita akses walaupun dalam keadaan belum login, karena kita sudah mendaftarkan MAC address dari laptop kita itu di dalam setting bypass, di dalam Mikrotik, sehingga untuk setting bypass sudah berhasil kita lakukan untuk bypass device ya. Oke, langkah berikutnya kita akan melakukan bypass situs ya. Silakan buka untuk Mikrotiknya. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk bypass situs ya. Jadi bypass jenis yang kedua. Sebelumnya kita sudah berhasil setting bypass device. Selanjutnya kita setting bypass situs. Nah, sebelumnya pastikan dulu untuk yang bypass device-nya kita nonaktifkan dulu. Jadi kita bisa klik tanda silang.
di IP binding kita klik tanda silang. Lalu kita cek dulu di browser. Nah, pastikan dalam keadaan belum login. Nah, so kita set ketikkan situs tertentu kompas.com. Nah, situsnya belum bisa diakses karena kita masih belum login ya. Ataupun detik.com. Nah, situs belum bisa diakses karena kita belum login. Kita akan setting bypass situs, artinya kita akan membypass sebuah situs yang nanti kita bisa akses situs tersebut tanpa harus login terlebih dahulu. Caranya masuk ke menu hotspot ya, seperti yang ada di video. Jadi menu hotspot, lalu pilih wallet garden, menu wallet garden, lalu klik tombol add atau tambah. Aksinya adalah allow, lalu destination host isikan asal kita akan membypass detik.com, bintang detik yang diawali dengan bintang, lalu detik.com, lalu klik apply, lalu OK. Nah, lalu silakan buka web browser. Kita pastikan dalam keadaan belum login ya. Untuk kompasnya kita enter dulu, masih belum diakses. Nah, yang kita bypass adalah detik. Nah, kita close dulu, lalu kita ketik lagi detik.com. Oke, detik berhasil diakses ya, karena kita sudah membypass situs detik.com ke dalam bypass situs yang ada di dalam Mikrotik ya. Jadi itu untuk penjelasan dari bypass, baik itu bypass device maupun bypass situs. Kita lanjutkan untuk praktek berikutnya adalah praktek untuk blokir situs. Jadi blokir situs ini bertujuan untuk melindungi akses jaringan dari website yang mengandung unsur pornografi ataupun sara, ataupun website lain yang tidak diinginkan untuk ditampilkan ke user. Jadi fitur blokir dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan. Jadi kita akan melakukan setting untuk blokir situs. Oke, caranya kita reset terlebih dahulu. Jadi kita reset lagi dalam keadaan no default configuration. Kita reset ulang. Tunggu beberapa saat sampai Mikrotiknya selesai untuk reboot atau restart. Oke, Mikrotik sudah dalam keadaan sudah terreset dan IP address-nya kosong. Kita konekkan. Langkah pertama kita akan melakukan backup. Kita melakukan upload bab 11 backup. Jadi bab 11 backup, nah itu kita lakukan, kita upload terlebih dahulu. Kita upload, lalu klik restore. Kita akan merestore settingan dari file yang sudah kita upload. Oke, setelah kita upload ya, tadi untuk filenya kita restore. Nah, kita login lagi dengan alamat IP 192.168.10.1. Kita klik connect.
Oke, lalu tambahkan DHCP client ya. Jadi kita masuk ke IP DHCP client, klik tanda plus, arahkan ke Ethel 1, klik apply, lalu OK. Jadi kita akan menambahkan alamat dinamik ke Ether 1. Kita sudah dapat alamat 10.100.101.21. Untuk statusnya sudah PON ya. Kita sudah dapat IP. Kita cek di IP address list. Nah, di sini sudah ada dua alamat untuk Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 ini statusnya adalah dinamik karena kita sudah dapat alamat dinamik dari internet, dan Ether 2 ini kita sudah setting manual dari file yang sudah kita restore tadi. Langkah selanjutnya adalah kita aktifkan web proxy ya, jadi kita melakukan untuk blokir situs. Sebenarnya ada beberapa macam untuk cara blokir situs. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan web proxy. Jadi kita aktifkan dulu web proxy, masuk ke menu IP, lalu web proxy ya. Centang untuk enable ya, kita enable, kita aktifkan. Oke, kalau sudah kita apply, lalu OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke firewall. Kita masuk ke menu firewall, klik IP, lalu firewall. Kita pilih NAT ya. Di menu NAT kita tambahkan, klik add ya. Tambahkan. Kita masuk ke menu general yang paling awal ya. Untuk chainnya pilih destination NAT, DST NAT. Lalu untuk protokolnya isikan 6 dan destination portnya isikan 80. Lalu untuk actionnya kita masuk ke menu action adalah redirect. Untuk portnya arahkan ke port 88. Jadi untuk setting firewall ini untuk membuka fitur transparansi pada web proxy. Oke, nah kalau sudah kita apply lalu OK. Kalau sudah kita masukkan data situs yang akan diblokir ya, caranya kita masuk ke web proxy ya, seperti tadi kita klik menu IP, lalu web proxy ya. Lalu klik button akses ya, di sebelah kanan. Nah, di sini klik tombol add atau plus ya. Nah, di sini isikan yang pertama adalah destination host ya. Contoh misal kita akan melakukan blocking untuk kata yang mengandung kata PON. Actionnya adalah deny. Lalu kita apply, klik apply lalu OK. Jika sudah kita tes di web browser, sebenarnya kita login dulu. Kita harus login dulu, admin. Jadi untuk mengetes apakah situs yang mengandung kata yang kita blokir tadi bisa diakses atau tidak. Lalu kita masukkan situs ya, effect. Situs ini bukan situs porno, ini adalah situs untuk apa sih akibat dari kebanyakan kita menonton porno. Jadi ini untuk mengetes saja apa, karena di situs ini mengandung kata porn, jadi bisa kita ketikkan, kita akses apakah terblokir atau tidak. Nah, jika ada tampilan seperti ini artinya blokir situs yang kita lakukan itu berhasil ya. Ini blokir situs menggunakan kata, karena kita tadi memasukkan di web proxy-nya itu berdasarkan kata ya. Jadi itu cara pertama. Kita juga bisa memblokir situs itu berdasarkan situs ya. Jadi tidak berdasarkan kata. Kalau misal tadi kita sudah melakukan blokir berdasarkan kata ya, hasilnya seperti ini. Nah, kita coba blokir situs menggunakan alamat website. Caranya sama ya, kita masuk di web proxy access ini, kita tambahkan lagi ya.
Di sini masuk ke destination host, ya. Kita isikan contoh misal alamat situs bintang teorikomputer.com, teorikomputer.com, bintang, diawali bintang dan diakhiri bintang. Actionnya deny. Nah, kita coba redirect. Kita juga bisa redirect. Jadi setelah kita blokir, kita redirect ke alamat situs yang lain. Kita redirect coba ke situsnya PICTI, wits.ac.id/PICTI. Oke, kita klik apply, lalu oke. Nah, sekarang kita coba tes di browser. Kita ketikkan alamat websitenya, yaitu teorikomputer.com. Nah, otomatis dia akan meredirect ke alamat yang sudah kita isikan tadi, ke website PICTI, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk blokir situs untuk pengalihan ke alamat website lain, ya, dari alamat yang sudah kita masukkan, ya. Sekian untuk praktek bab 11 untuk materi web area network bagian 4. Jadi kita sudah belajar tadi praktek untuk bypass, ya. Bypass baik itu bypass device maupun bypass situs, dan juga blokir, ya, baik blokir berdasarkan kata maupun blokir berdasarkan alamat website, dan juga bisa kita redirect ke situs yang lain. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.